Halo, dan selamat datang di presentasi program reservasi hotel yang dirancang oleh kami. Yang dimaksud oleh kami adalah Vicensius Adrian Cahyadi, Alvin Octavianus, saya sendiri Nicholas, dan juga Rehan Filis Wijaya yang tergabung dalam kelas A dan kelompok E. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah penjelasan program. Pada program reservasi hotel kami yang kami buat ini, program ini dirancang untuk menjadi program yang dapat digunakan oleh resepsionis hotel yang bekerja di bagian front office. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mereservasi kamar sesuai dengan tipe dan fasilitas yang disediakan oleh hotel ketika kamu datang dan ingin memesan kamar. Proses pemesanan kamar yang dilakukan oleh pengunjung juga dapat dikerjakan menjadi lebih mudah. Dan juga dari program ini, resepsionis dapat terbantu dengan lebih mudah dalam melihat fasilitas hotel secara lengkap. Program ini juga membantu resepsionis dalam mendata pengunjung yang menginap di dalam hotel. Selanjutnya, kita lanjut ke penjelasan fitur. Berikut ini adalah fitur-fitur menu yang akan ditampilkan dalam program aplikasi reservasi hotel kami, yang nantinya juga akan kami demokan. Fitur-fitur tersebut meliputi yang pertama, fitur fasilitas, yang kedua, fitur filter kamar, yang ketiga, fitur check-in, yang keempat, pembatalan, yang kelima, fitur check-out, dan yang keenam, fitur lihat data pengunjung. Selanjutnya, untuk pembagian tugas pada program yang telah kami buat ini, terdapat program main dan juga 6 function lainnya yang kami gunakan. Pengerjaan pada setiap functionnya kami bagi secara sama rata dengan setiap anggota mengerjakan satu dan terdapat function yang dikerjakan secara berpasangan. Pada prosesnya, kami beberapa kali mengerjakan bersamaan menggunakan Zoom Meeting untuk menggabungkan program yang sudah kami buat dan merapihkannya secara bersama-sama. Untuk memperjelas pembagian kerja pada kelompok kami dapat menjabarkannya sebagai berikut. Pembagian tugasnya seperti yang pertama, main dikerjakan oleh Rehan dan Nicholas. Yang kedua, fitur fasilitas dikerjakan oleh saya sendiri. Yang ketiga, fitur filter kamar dikerjakan oleh seluruh anggota secara bersama. Yang keempat, fitur check-in dikerjakan oleh Adrian. Yang kelima, fitur pembatalan reservasi dikerjakan oleh saya sendiri dan Adrian. Yang keenam, fitur check out dan cetak nota dikerjakan oleh Nicholas dan Rehan. Dan yang terakhir, fitur melihat dan mengurutkan data pengunjung yang dikerjakan oleh Adrian, mengerjakan sort berdasarkan tanggal, saya sendiri mengerjakan sort berdasarkan nama, Rehan mengerjakan sort berdasarkan nomor kamar, dan Nicholas yang mengerjakan sort berdasarkan lama menginap. Jadi itu merupakan perkenalan singkat mengenai program reservasi kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rehan untuk mengawali demo program kami. Setelah kami menjelaskan secara singkat bagaimana program kami bekerja, kami akan mendemonstrasikan program kami kepada para penonton. Oke, jadi kami akan memulai demonstrasi dari program kami. Ini adalah tampilan yang akan ditampilkan dari program kami. Pertama, program akan menampilkan kop yang berisi tulisan selamat datang dan juga nama dari hotel tersebut beserta alamatnya yang bisa diganti sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kemudian, untuk fitur-fitur menunya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, fitur menunya terdapat 6, ada fasilitas, filter kamar, check-in kamar, pembatalan reservasi, check-out kamar, dan lihat data pengunjung. Untuk memilih pilihan tersebut, user tinggal memilih berdasarkan angka yang ingin dilihat fiturnya. Nah, kemudian fitur-fitur ini bisa digunakan oleh petugas yang bekerja di bagian resepsionis di hotel. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan secara bergantian oleh kelompok saya. Nah, mari kita mulai dengan melihat fitur yang pertama, yaitu fasilitas. Fitur ini digunakan untuk melihat fasilitas yang terdapat pada kamar dan hotel. Kita mulai melihat fasilitas pada kamar. Nah, fasilitas kamar ini terbagi menjadi dua, yaitu kamar deluxe dan kamar standar. Kita lihat pada kamar deluxe terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat fasilitas pada kamar deluxe seperti berikut. Nah, sekarang kita coba untuk melihat fasilitas yang ada pada kamar standar. Nah, bisa dilihat juga fasilitas kamar standar sebagai berikut.
Nah, itu tadi merupakan fasilitas pada kamar. Sekarang kita akan melihat fasilitas pada hotel. Bisa dilihat fasilitas pada Hotel Mega Jaya seperti berikut. Itu tadi merupakan penjelasan pada fasilitas yang pertama. Sekarang kita akan berpindah ke fasilitas yang kedua, yaitu filter kamar. Filter kamar ini digunakan untuk melihat filter kamar berdasarkan fasilitas. Kita coba melihat yang pertama, yaitu bathtub. Bisa dilihat, kamar dengan fasilitas bathtub ada pada kamar deluxe dengan harga Rp1.000.000. Kita coba sekali lagi melihat pada nomor yang ke-14. Bisa dilihat, kamar dengan fasilitas tempat tidur yang single bed ada pada kamar standar dengan harga Rp500.000. Itu tadi merupakan penjelasan pada menu nomor 2. Sekarang kita akan melihat data pengunjung pada menu nomor 6 yang akan dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, sebelum dari lihat data pengunjung, menu lihat data pengunjung, sebenarnya ada fitur-fitur lainnya seperti check-in, batal reservasi, dan juga check-out kamar. Namun untuk mempermudah penjelasan, kita mulai dari yang lihat data pengunjung. Sebenarnya lihat data pengunjung adalah melihat data pengunjung berdasarkan urutan dari beberapa aspek. Yang pertama ada nomor kamar, lalu nama, tanggal check-in, tanggal check-out, dan juga lama menginap. Kita coba dari mengurutkan dari nomor kamar. Kita lihat data pengunjung diurutkan dari nomor kamarnya mulai dari 101 yang paling kecil sampai yang paling besar ada di 206. Lalu kita coba lagi berdasarkan nama. Ini berdasarkan abjad, program dengan otomatis akan mengurutkan data pengunjung berdasarkan abjad dari nama pengunjung. Lalu kita coba lagi dengan tanggal check-in. Program juga otomatis mengurutkan data pengunjung berdasarkan tanggal check-in dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini dimulai dari 1 Januari 2021 hingga 29 Desember 2021. Mari kita coba lagi dengan tanggal checkout. Sebenarnya sama dengan tanggal check-in karena data pengunjung biasanya mirip-mirip. Kita lihat di sini paling besar data checkout-nya ada di 3 Januari 2022, sedangkan yang paling kecil ada di 2 Januari 2021. Terakhir kita coba dengan lama menginap. Lama menginap juga kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, dengan begini, petugas di front office akan lebih mudah dalam melihat data pengunjung. Setelah dari fitur lihat data pengunjung, ada lagi fitur check-in yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada fitur check-in ini, kita tinggal langsung saja memasukkan pilihan angka 3 untuk memulai fitur check-in ini. Langsung saja kita masukkan angka 3. Di sini, program akan memberikan konfirmasi kepada user apakah kita ingin check-in atau tidak. Jika kita pilih angka 1, maka akan check-in. Dan jika kita pilih angka 2, maka program tidak jadi check-in. Coba kita pilih angka 2. Di sini akan langsung keluar print berupa terima kasih. Dan setelah itu, program akan kembali ke menu utama. Coba kita lagi dengan memasukkan input 3. Di sini langsung saja kita masukkan input 1 untuk check-in. Di form check-in ini, ada catatan, 2 tipe kamar. Kita tinggal memasukkan angkanya saja untuk memilih tipe kamarnya. Coba kita pilih tipe kamar standar. Kita masukkan saja angka 1. Di sini akan keluar nama, kita isi saja langsung namanya. Langsung juga keluar nomor telepon, kita masukkan saja nomor teleponnya. Setelah itu akan keluar lama malam kita menginap, kita masukkan saja. Setelah itu akan keluar check-in. Setelah itu, check-out akan secara otomatis keluar berdasarkan lama malam kita menginap. Setelah itu akan juga langsung keluar nomor kamar berdasarkan kamar yang tersedia saat ini. Setelah itu, program akan meng-print kata berupa berhasil check-in dan terima kasih. Setelah itu, kita kembali lagi, kita coba lagi sekali lagi pada kamar deluxe. Langsung saja, namanya kita masukkan sesuai dengan pengunjung. Masukkan juga nomor telepon pengunjung. Kita masukkan nama malam pengunjung menginap. Masukkan tanggal check-in-nya. Check-out-nya akan langsung keluar, dan nomor kamarnya akan langsung keluar juga.
berdasarkan kamar yang tersedia. Setelah itu berhasil check-in dan terima kasih. Begitu saja untuk menu check-in kamar. Setelah itu kita lanjut ke pembatalan reservasi pada menu nomor 4. Kita langsung saja masukkan pilihan nomor 4. Di sini, untuk membatalkan reservasi, kita tinggal memasukkan nomor kamarnya. Kita coba nomor kamar 102. Di sini, seperti yang tadi kita check-in, data nomor kamarnya langsung keluar 102, nama pengunjungnya juga ada, tipe kamarnya ada, nomor teleponnya ada, lama menginapnya ada, tanggal check-in dan tanggal check-out-nya. Di sini akan di-outputkan juga konfirmasi kepada user apakah ingin dibatalkan atau tidak. Jika kita tidak jadi untuk membatalkannya, kita tinggal menginputkan angka 2. Maka program akan kembali ke menu utama. Kita coba lagi untuk membatalkan. Kita masukkan nomor 102. Di sini langsung saja kita batalkan dengan menginput angka 1. Maka pesanan berhasil dibatalkan. Langsung saja program pun akan kembali ke menu utama, dan selanjutnya kita akan beralih ke checkout kamar pada menu nomor 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang beralih ke menu yang ada di nomor 5, yaitu menu checkout kamar. Dari menu ini sebenarnya sama dengan pembatalan, namun ada sedikit perbedaan. Mari kita lihat saja. Sama seperti pembatalan, kita juga harus menginput nomor kamarnya, misalnya saja 201 seperti data yang sudah kita input tadi. Di sini langsung muncul output berupa nomor kamar, nama pengunjung, tipe kamar, nomor telepon, lama menginap, serta tanggal check-in dan check-out-nya secara detail. Lalu ada konfirmasi apakah ingin check out dari kamar ini atau tidak. Misalnya saja kita ada input 2 sebagai tidak. Lalu program akan mengoutput terima kasih. Lalu akan kembali ke menu utama. Misalnya saja kita jadi untuk men-check out 201. Lalu 1 ya. Perbedaannya ada di sini, yaitu ada pencetakan nota yang akan lebih detail akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari fitur untuk checkout kamar. Maka apabila kita sudah ingin men-checkout kamar, program akan mengoutput apakah Anda ingin mencetak nota atau tidak. Dan ada pilihan antara ya atau tidak. Untuk yang pertama akan kita coba untuk tidak mencetak nota. Kita input 2 sebagai pilihannya. Maka program akan mengoutput bahwa kita telah berhasil men-check out, tetapi tidak mengeluarkan nota yang ada. Kemudian kita enter dan program akan kembali ke menu utama. Kemudian kita akan coba untuk check out dengan memberi nota. Kita akan masukkan nomor kamar seperti check out yang tadi. Maka kita pencet ya. Kemudian untuk mencetak nota kita akan input 1 sebagai pilihannya. Nah, ini adalah nota yang di print oleh program kami. Maka nota tersebut terdapat kop berisikan nama hotel dan juga alamat hotel seperti nota-nota pada umumnya. Kemudian terdapat data-data pengunjung seperti nomor kamar, nama pengunjung, nomor telepon, tanggal check-in dan tanggal check-out. Dan program kami juga mengeluarkan tipe kamar yang sudah dipesan oleh pengunjung dan juga harga kamar yang berdasarkan tipe kamar tersebut, apabila standar 500.000 dan apabila deluxe 1 juta. Nah, untuk total harganya program kami secara otomatis mengkalkulasikan lama menginap dengan harga kamar. Apabila di sini terdapat lama menginap 2 malam dan harga kamar 500.000, maka total harganya menjadi 1 juta. Dan terakhir di bawahnya terdapat ucapan terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa lagi. Maka itu sekian. Apabila kita enter, bahwa program akan memprint bahwa kita telah berhasil men-check out dan terima kasih. Apabila di enter lagi, program akan kembali ke menu utama. Itu tadi penjelasan kami mengenai fitur-fitur yang diberikan oleh program reservasi hotel yang telah kami buat. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, program ini dibuat untuk membantu petugas hotel yang bekerja di bagian resepsionis. Program ini kami buat agar mudah digunakan dan juga efisien dalam menginput
mengoutput, dan juga memproses data dari seluruh pengunjung hotel. Harapannya program ini dapat membantu resepsionis dalam mempercepat proses check-in, check-out, dan juga mendata data dari seluruh pengunjung hotel. Sepertinya itu saja penjelasan dari kami mengenai penggunaan program reservasi hotel kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami yang kurang berkenan. Untuk menandakan berakhirnya presentasi kami akan menginput 7 untuk exit dari program. Sekian dari kami, terima kasih.